Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jenis dari properti.com. Sekarang kita sudah berada di Canggu dan kita akan mereview salah satu villa yang berada di Canggu. Villa ini itu cuma 15 menit dari pantai Canggu dan villa ini juga memiliki desain modern tropis yang minimalis, menggunakan palet warna netral yaitu kuning, putih, beige, dan broken white, dan juga memiliki aksen kayu yang tersebar di seluruh villa ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk segera kita review villanya. Jangan lupa kalian nonton sampai habis ya. Pertama-tama kita akan review visualnya atau bagian depan daripada villa ini. Villa ini itu mengusung konsep tropical modern minimalis di mana menggunakan palet netral seperti putih, krem, beige, dan memiliki aksen kayu di seluruh villa ini. Dapat dilihat bagian fasadnya. Di bagian atas itu dinding bolong-bolong itu dinamakan roster, di mana memiliki tujuan untuk sirkulasi udara supaya lebih lancar, meningkatkan privasi, dan juga menjadi penghalau panas. Dan di sini juga sudah ada garasi yang muat 1-4 motor. Cukup luas dan juga lebar ya. Nah, di sini juga sudah ada dilengkapi dengan tong sampah dan juga ada tempat buat menaruh kunci. Dan juga sudah ada CCTV untuk menambah keamanan daripada villa ini. Karena dapat dilihat tidak ada pagar yang menghalangi, jadi kita butuh CCTV supaya lebih aman. Masuk ke lebih dalam, di sini sudah ada tanaman hias yang menunjang konsep tropical modernnya, dikelilingi dengan tembok putih, lalu ada kerikil putihnya juga. Di sini sudah dilengkapi dengan lampu pada kanan dan kirinya, lampunya menyorot ke bawah, dan sudah ada bel. Jadi kalau misalnya ada tamu, tinggal pencet bel daripada mengeluarkan suara yang keras untuk memanggil orang dari dalam. Nah, ini pintunya. Lihat ada bentuk lengkungan pada pintunya ini. Desainnya benar-benar cantik dan elegan. Dan pintunya ini terbuat dari kayu. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kalau misalnya aksen kayu ini tersebar pada seluruh villa ini. Masuk. Kita disambut dengan tanaman hias lagi yang potnya itu berwarna merah bata, menambah warna daripada villa ini. Masuk lebih dalam, di sini sudah disambut dengan kolam berenang yang menjadi focal point dari villa ini, gitu ya. Di sini juga villanya mengusung konsep open space di mana tidak ada batasan antara ruang makan dan juga poolnya, gitu ya. Jadi bener-bener seamless, transisinya seamless, dan menambah sirkulasi udara juga, jadi lebih lancar gitu ya, karena tidak ada pembatas. Dan juga dapat dilihat desain lengkungannya itu ada pada ruang makannya ini juga gitu ya. Bener-bener indoor outdoornya itu tidak ada batasannya. Masuk lebih dalam, di sini sudah disambut dengan ruang tamu yang mengusung konsep sunken, jadi dia tenggelam agak lebih bawah gitu daripada lantainya. Ya. Di sini sudah dilengkapi dengan TV dan juga ada board papan yang terbuat dari kayu juga. Dan di sini juga sudah ada tempat gantungan, mungkin gantungan baju, gantungan handuk, dan di sini dihiasi dengan lukisan dan ada topi rotan yang menambah kesan estetik dan elegan daripada living room ini gitu ya. Dan sudah ada bantal-bantal yang memiliki motif etnik gitu ya, cantik dan warnanya juga senada. Nah, untuk lantainya sendiri ini menggunakan kayu berwarna hitam dan dikombinasikan dengan tembok berwarna putih yang menegaskan batas fungsional tanpa sekat fisik gitu ya. Jadi terlihat lebih seamless dan juga lebih elegan gitu.
Masuk lebih dalam. Di sini ada storage room yang pintunya itu terbuat dari kayu. Jadi dia maksimalkan ruang di bawah tangga ini jadi storage room gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini tempat penyimpanan yang barang-barangnya tuh kurang estetik, yang tidak bagus ya terlihatnya, jadi disimpan aja di sini. Di pintunya ini sudah ada lubang-lubangnya gitu ya, jadi sirkulasi udara dipastikan lancar pada storage ini. Nah, di sini juga sudah ada cabinet juga, tempat buat taruh handuk, taruh bantal gitu ya. Jadi dia benar-benar memaksimalkan space di bawah tangga ini menjadi storage room gitu. Nah, masuk lebih dalam, kita akan masuk ke ruang makannya. Ini dia ruang makannya, luas banget, dan dapat dilihat aksen kayunya itu tersebar di dalam seluruh ruangan ini gitu ya. Jadi kita mulai dari bagian sini. Nah, di sini itu sudah ada kaca yang bentuknya tuh sangat unik, bergelombang dengan frame, ada kayunya, ada frame kayunya. Nah, di sini juga sudah ada meja yang dilengkapi dengan coffee maker, dan juga sudah ada coffee pot, teh dan juga gula, dan ada cangkir kopinya juga. Di sini juga sudah ada dispenser, dan di sini juga ada kitchennya. Kitchennya ini menggunakan countertops, terrazzo, dan backplash ubin putih. Jadi benar-benar terlihat bersih dan juga cantik untuk dapurnya sendiri. Di sini juga sudah ada storage room di bawah countertopsnya, menggunakan aksen rotan yang bolong-bolong. Jadi dia membuat sirkulasi udara di dalam storage-nya itu lebih lancar dan membuat barang-barang yang ada di dalam storage ini tidak mudah apek ataupun lembab gitu ya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan dapur, dan seperti oven, ada toaster juga, ada pisau lengkap, sudah ada kompor tanamnya juga, kompor listrik, dan ada banyak stop kontak yang tersebar di seluruh penjuru kitchen ini, karena di sini juga banyak banget alat-alat listrik yang digunakan untuk memasak gitu ya. Di sini juga sudah ada kitchen sink. Kitchen sinknya ini ada air panas dan air dinginnya juga. Sudah dilengkapi dengan tempat piring, peniris piring, supaya piringnya itu sebelum ditaruh ke tempat piring itu lebih bersih dan kering gitu ya. Jadi tempat tirisnya di sini. Di sini juga sudah ada kulkas 2 pintu warna hitam yang super elegan. Nah, di bagian atas ini sudah ada papan kayu untuk tempat menyimpan berbagai macam peralatan dapur seperti panci, ada teko kaca, ada termos, ada rice cooker, ada gelas wine, lalu gelas dan yang lainnya. Di sebelah sini ada meja makan yang memiliki 2 model kursi. Jadi satunya ini ada tempat taruh punggungnya, ada sandarannya yang terbuat dari aksen kayu rotan juga. Nah, di sebelah sini kursinya berbentuk kursi panjang gini yang terbuat dari kayu yang modelnya sama seperti mejanya. Dilengkapi juga ada tempat tisu, yang terbuat dari kayu, dan ada ini tempat buat taruh minuman gitu ya. Jadi supaya minumannya nggak langsung ke meja gitu ya. Namanya coaster, terbuat dari kayu juga. Di sebelah sini ada tempat hijau. Jadi ada ditumbuhi beberapa tanaman yang menunjang keestetikan dan karakteristik daripada ruang makan ini juga. Dapat dilihat di bagian atas itu ada atap kaca yang di frame dengan frame besi warna hitam, mengusung konsep industrial juga gitu ya. Di sini juga sudah ada dilengkapi dengan kerikil warna putih, bener-bener mengusung konsep modern tropikalnya gitu ya. Di sini juga ada bean bag. Nah, bean bagnya ini tujuannya dipakai buat bersantai, jadi bean bagnya ini bisa taruh di bagian sana. Jadi buat tempat berjemur juga bisa,
ataupun pakai bersantai sambil baca buku, menikmati sore hari juga bisa. Nah, di sebelah sana juga, di sebelah tembok warna putih itu ada pembatas yang terbuat dari kayu yang benar-benar menunjukkan kalau misalnya villa ini itu memiliki aksen kayu yang tersebar pada seluruh villa ini yang menambah konsep tropical modernnya gitu ya. Masuk lebih dalam. Sekarang kita akan naik ke lantai 2-nya. Tapi sebelum itu dapat dilihat pada lantai di tangganya ini itu ada aksen kayu tersebar dan juga sudah ada lampu-lampunya. Jadi bener-bener kalau misalnya gelap itu stepsnya atau langkahnya itu bakal aman karena ada lampu-lampunya. Jadi nggak perlu takut jatuh ataupun terpleset karena nggak kelihatan karena di sini sudah disediakan lampu. Ayo kita naik ke atas. Di sini sudah ada 2 kamar tidur dan di sini ada balkon yang memiliki pemandangan itu tembok putih, pembatas kayu tadi, dan pool kalau kalian lihat ke bawah. Kalau ke bagian kanan itu ada villa-villa yang lain gitu ya. Kita akan review villa kamar yang ini. Nah, ini dia kamar pertama. Di sini itu sudah ada sliding door menuju ke balkon. Jadi dia itu yang tadi ada di fasad yang dinding bolong-bolong itu ini ya teman-teman ya. Jadi dia menghalau panas juga. Jadi panas itu nggak langsung masuk ke kamar ini gitu. Jadi kamarnya tetap adem gitu ya. Di sini juga sudah ada lemari built-in buat tempat hiasan atau beberapa barang mungkin ya. Di sini sudah ada kasur yang memiliki headboard itu terbuat dari kayu yang ada aksen rotannya juga. Di sini sudah ada lampu gantung dengan aksen rotan yang lampunya itu berwarna kuning, jadi memberikan kesan hangat pada kamar ini. Sudah ada side table di kedua sisinya yang bisa digunakan untuk taruh HP ataupun taruh berbagai macam barang. Di sini juga kamar ini tidak punya lemari, tapi dia punya gantungan. Jadi ini bisa dipergunakan sebagai gantungan baju. Ada tempat buat taruh handuknya juga, dan di bawah juga bisa ditaruh barang. Di bagian atas juga pastinya bisa ditaruh barang. Masuk lebih dalam. Di sini sudah ada kamar mandinya yang menggunakan sliding door. Sliding door-nya ini juga frame-nya terbuat dari kayu. Masuk lebih dalam, ini dia kamar mandinya. Jadi kamar mandinya ini memiliki satu shower, satu toilet, dan juga ada wastafel. Nah, di sini countertop-nya sama seperti yang ada pada dapur tadi. Dia menggunakan terrazzo dan sudah ada tempat buat menaruh handuk di sini ya. Jadi ada kayak pegangan gitu. Di sini ada wastafelnya. Dan sudah ada tan yang menggunakan besi warna hitam. Di sini juga sudah ada cermin yang menggunakan frame besi warna hitam juga. Tuh ya, jadi dia senada dengan kerannya. Di sebelah sini sudah ada shower yang ada partisi kacanya untuk memisahkan, membedakan antara kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya. Di sini sudah ada tanaman hias dengan lampu sorot yang menambah karakteristik daripada kamar mandi ini juga. Di sini juga menggunakan backlash ubin kecil sama seperti di dapur tadi. Nah, jadi benar-benar menambah kesan bersih dan juga elegan pada kamar mandi. Ya. Oke, sekarang kita lanjut review kamar nomor 2. Untuk kamar nomor 2 ini adalah master bedroomnya. Jadi lihat, sudah ada lukisan yang menjadi focal point daripada kamar ini. Lalu ada sliding door, memiliki pemandangan langsung ke pembatas kayu tadi yang di bawah. Lalu kalau misalnya kita masuk ke sini, itu bisa ke sana juga, gitu ya. Memiliki akses ke sebelah sana juga. Nah, di sini sama seperti di kamar yang tadi, ini menggunakan headboard yang terbuat dari kayu dan juga ada aksen rotannya.
Lampu gantungnya juga sama seperti tadi, dan juga sudah ada side table di antara kedua sisi kasurnya. Di sini juga ada tempat gantung yang tadi sama seperti yang tadi, dan ini bisa dibuka ya. Jendela kordennya bisa dibuka. Pemandangannya tuh hijau-hijau gitu ya. Ada banyak tumbuhan hijau. Oke, lanjut kita ke kamar mandinya. Bedanya kamar mandi ini sama kamar mandi sebelumnya itu, kalau kamar mandi ini itu menggunakan bathtub dan juga ada showernya. Tapi kalau kamar mandi yang sebelumnya kan hanya menggunakan shower. Untuk spesifikasi kamar mandinya ini overall mirip sama yang di sebelah, menggunakan sliding door yang frame-nya itu kayu. Dan masuk lebih dalam, ya kamar mandi yang kedua dapat dilihat lebih luas karena dia menggunakan bathtub terrazzo yang terbuat dari terrazzo juga, dan di sini ada showernya yang kerannya itu menggunakan besi warna hitam. Di sini juga sudah ada tempat taruh sabun, dan untuk lantainya seperti biasa ada pemisah ya teman-teman. Jadi antara lantai kering dan lantai basah itu ada sedikit turunan gitu ya. Di sini sudah ada toilet, ada bidetnya, dan untuk countertopsnya juga sama. Dia menggunakan countertops terrazzo yang sama seperti di dapur tadi dan di kamar mandi sebelumnya. Di sini juga sudah ada tempat buat taruh handuk, taruh apa berbagai macam barang, dan di sini sudah ada cermin juga yang sama seperti tadi. Di sini untuk pemandangannya itu rumah orang ya. Dan tapi kalau misalnya kalian mau nambah privasi bisa tutup aja. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai cahaya alami bisa dibuka aja, karena kebetulan hari ini lagi terik. Jadi kamar mandinya pun ini sudah terang tanpa harus menggunakan lampu gitu ya. Jadi cahaya matahari masuk, karena ini juga jendelanya besar ya teman-teman. Dan kalau dibuka juga, ini jendela kalau dibuka juga sirkulasi udara bisa masuk buat memberikan angin segar dari luar. Itu saja. Bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan villa ini? Kalau kamu tertarik dengan villa ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang sekiranya membutuhkan villa atau lagi mencari villa di daerah Canggu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan visit buat kamu yang mau melihat properti ini secara langsung. Mau cari properti? Ya di properti.com aja.